Eh, ya. Yuk Pak Yusak, selamat pagi Pak Yusak. Good morning. Sudah sempat dapat vaksin belum? Belum, kita kota kecil bagian belakang. Waduh. Kota besar dulu. Baru Surabaya, Jakarta. Bisa nggak? Kalau perlu bisa berangkat ke Jakarta sebentar kan? Cari perkara. Belum dapat vaksinnya, udah dapat COVID-nya. Iya. Di jalan, di mana aja, kena dah. Iya. Oke. Nggak berani. Oke. Yuk, saya juga sudah masukkan di live stream. Jadi silakan adik-adik salah satu berdoa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama di ruang ini Tuhan, yaitu untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar ya Tuhan, biarlah Engkau tuntun kami ya Tuhan, dan biarlah setiap pelajaran yang kami dengar nanti ya Tuhan, bisa kami simak ya Tuhan, dan bisa kami pergunakan di setiap pelayanan kami Tuhan. Dan juga berkatilah Pak Yusak ya Tuhan, yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan, dan juga berkatilah alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Dan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Yusak sudah mengajar dengan setia. Jadi hari ini kita belajar lagi hermeneutics eskatologi ya. Jadi kita belajar mengenai mengartikan, menafsirkan akan berita-berita mengenai atau pelajaran-pelajaran mengenai zaman akhir ya, mengenai eskatologi. Oke, silakan Pak Yusak. Oke. Teman-teman, saya akan kasih latihan banyak, praktek banyak untuk penafsiran sehingga Anda tidak pasti saja mendengarkan pengajaran. Terus khawatirnya belum bisa. Sudah 1 tahun ngajar, kemarin saya uji masih pada belum bisa praktek penafsirannya. Jadi kan saya kasih lagi ulangan, sekarang setiap bulan saya akan kasih ulangan untuk menafsirkan 1 ayat saja dulu. Ya, kemarin saya kasih tugas yang masuk cuma 3 orang yang kasih jawaban, yang lain belum kirim jawaban, masih kurang 1 minggu, enggak apa-apa. Saya kasih kurang 1 minggu, nanti saya kasih 1 minggu lagi ya, cukup enggak 1 minggu lagi? Semuanya. Kemarin udah saya kirim Pak. Ya 3 orang saya terima. Belum. Kemarin. Tadi ada nyusul Pak yang saya kirim tadi Pak. Ya, tadi ya. Jadi Mas Desi Natalia, Deki, ya, sama Yuni, 3 orang itu yang saya terima. Yang lainnya siapa yang nyusul? Saya udah kirim Pak ke yang Yahoo Pak, Anis dan Agape. Yang itu Pak, yang kan ada di itu, yang di atas punya Desi itu ada punya Vika, dan di bawah punya Desi itu ada punya Yuni dan punya Daniel Pak. Yuk kirim Yahoo, Gmail apa ya, WhatsApp? Kalau saya Yahoo Pak. Ya, ada yang kirim WhatsApp ya? Punya saya kemarin lewat WhatsApp Pak. Lewat email. Ya. Lewat email Pak. Lewat email. WhatsApp. Yusak pakai email apa? Yahoo sama Gmail. Dua-dua saya punya. Iya. Kalian dua-dua punya yang itu. Yang punya saya kemarin lewat email Pak. Ada masuk? Itu ya. Nanti minta tolong Erik untuk cek apakah sudah semua masuk ya. Pak Erik, hari ini Erik ada di sini atau dia lagi ke desa? Itu Ko Erik lagi sakit Pak, demam. Oh. Iya. Jadi saya harap ada di sana salah satu yang nguber-nguber yang belum mengerjain PR gitu loh, maksud saya. Ya, perlu ada yang nguber-nguber, ada orang yang nguber-nguber kalian. Gitu. Biasanya Erik yang suka nguber-nguber gitu. Oke. Make sure bahwa semuanya masuk gitu. Minggu lagi ya. Tapi hari ini berapa orang kok kelihatan juga sedikit. 1, 2, 3. Memang segini ya Pak. 8. Segini ya. Lengkap ini ya. Pak Yonatan. Salam. Sudah vaksin belum? Sama Pak. Kita Indonesia lambat sekali. Minta ampun lambatnya. Ini
satu bulan 1 juta orang. Targetnya Pak Jokowi 1 juta orang per hari, cuma tercapai 1 juta orang sebulan. Jadi kita perlu 300 bulan alias 10 tahun untuk vaksinasi di Indonesia. Birokrasi, saya di sini belum tentu dapat karena saya KTP Jakarta. Birokrasi. Jadi bukan warga Purwokerto saya ini, warga pendatang. Harus vaksin di Jakarta. Bukan edan kan. Oke. Ya. Mestinya itu enggak usah pakai syarat apa-apa, enggak pakai syarat apa-apa, semua dicus selesai kan gitu. Iya, betul. Berkejaran loh, kita dengan virus, dengan waktu. Iya, betul. Birokrasi yang ditonjolkan. Wis enggak ada harapan lah kita. Iya. Tahu. Dan orang kaya biasa, mulai rombol sana, rombol sini, nyokok sana, nyokok sini, dapat vaksin, tambah kacau. Gampangnya nyuap bikin mah kita. Nangis, Sis. Mungkin sengaja diperlambat biar ada tambahan penghasilan. Iya. Jelas apa bagus ya vaksinasi mandiri. Kan tidak adil ya. Konglomerat yang mampu bayar 1 miliar dia mau divaksin, mau dia, ya kan? 1 miliar mau dia. Lo kok digratis? Ada nggak konglomerat digratis? Ya nggak ada. Saya harus cross subsidi justru. Boleh, oke boleh bayar 1 miliar ini cross subsidi untuk meringankan budget pemerintah beli vaksin itu loh. 300 juta vaksin, 600 juta vaksin kan banyak. Tapi mau ideal, mau kacau. Oke, nah kita ke ini aja eskatologi saja. Ya. Ya, jadi kita tunda ya pembahasan tentang tafsir ayat 1 Yakobus 1:13. Tolong yang belum kirim ya. Terus yang kirim tolong beritahu saya kirim kemana. Supaya saya bisa nilai. Oke, kita sampai pada angka kala keempat ya. Udah semua dikirim Pak tugasnya. Udah semua ya. Oke. Ada yang lewat WA. Memang ada yang lewat WA. Menurut saya kan. Diketik di WA jawabannya kan dia. Ada. Siapa? Diki katanya Pak. Hah? Diki. Diketik di WA kan? Ada Iya, ada yang di email. Ya, makanya yang diketik di WA yang tidak memenuhi syarat. Saya minta paper diketik di 1 halaman, fontnya Times New Roman, size-nya 12, spasi tunggal, kan saya sudah tentukan itu loh. Kok WA kan susah. Yang WA semua saya convert semua, kasih kerjaan saya masukin ke Microsoft Word, saya jadikan Times New Roman, saya jadikan size 12, saya bikin marginnya normal. Waduh, kerjain saya. Kecuali Anda tidak punya sama sekali. Yang di email kemarin ada masuk ya Pak? Iya, Mas. Di email pun juga sama. Fontnya sudah diberitahu Times New Roman 12, masih tunggal, margin juga tidak margin narrow, tapi margin normal. Nggak ada yang ngikutin. Kan saya kasih aturan tuh ya. Loh, yang saya kemarin dari WA itu file Pak, file docs. Ya, yang saya terima itu ya. Oke lah, bisa lihat tadi. Oke. Tapi banyak yang tidak memenuhi syarat itu. Maksudnya itu semua syarat kenapa? Ini saya ajarin akademik ya, mungkin ada ini memang standar akademik istilahnya. Karena apa? Itu standar diperlukan. Kan saya mau nilai 1 halaman sampai 2 halaman. Kalau Anda pakai font yang lain, size-nya yang lain, margin kertas yang lain, size kertasnya juga lain, saya kan tidak tahu kamu berapa halaman. Nomor 1 itu dulu. Ngerti? Lalu saya tidak pakai yang lebih rumit-rumit lagi, harusnya pakai sistem Turobian dan sebagainya yang enggak, itu tidak perlu lah. Saya cuma ingin tahu Anda bisa nulis enggak penafsiran 1 ayat, nulis minimal 1 halaman saja lah. Kalau bisa 2 halaman. Itu saya sedang ngedrill Anda di situ. Ya tinggal. Jangan cuma sepotong udah habis, ilmumu seakan-akan sangat terbatas gitu loh. Itu menunjukkan jumlah yang kamu berhasil tulis, menunjukkan seberapa banyak ilmu yang kamu sudah dapat dari saya. Gitu. Itu
Itu yang saya mau tahu. Saya kan ngetes Anda untuk ngecek itu. Seberapa penangkapan Anda dari saya? Kalau masih kosong satu halaman saja nggak bisa menuin kan berarti ya salah saya istilahnya ngajarnya kurang bagus gitu. Ya, jadi tolong diperhatikan yang syarat-syarat kelihatannya kok aneh, syarat-syarat gitu aneh-aneh. Itu tujuannya cuma itu supaya saya tahu Anda bisa nulis minimal satu halaman atau tidak. Ya, oke, kita lanjutkan. Saya sampai di sini 200 juta. Ini sebetulnya punya tentara Cina, sebab mungkin saya perkirakan yang bisa menyediakan tentara sebesar 200 juta cuma negara Cina kali. Penduduknya 1,5 miliar. Untuk negara lain penduduknya aja nggak sampai 200 juta gimana? Jadi datang dari timur. Kemungkinan menurut penafsiran saya 200 juta adalah kumpulan tentara dari beberapa negara. Rasanya tidak bisa dari satu negara saja. Walaupun mungkin Cina satu-satunya yang bisa. Itu negara-negara di dunia oleh antikris. Dikumpulkan di seluruh dunia sejumlah 200 juta tentara. Sekali lagi masih ada kemungkinan penafsiran 200 juta tadi adalah angka yang harfiah atau hanya simbolis. Ya. 200 juta itu pokoknya banyak gitu kan, kalau simbolis artinya cuma yang menuliskan nubuatan ini mengatakan banyak sekali. Kalau 200 juta aja misalnya kan belum pernah terjadi di sepanjang sejarah umat manusia ada perang di mana di satu pihak saja tentaranya 200 juta. Ini betul-betul perang yang sangat hebat. Perang dunia benar. Kalau dulu perang dunia 1 dan perang dunia 2 ya saudara, sebenarnya itu tidak bisa disebut perang dunia juga, sebab yang terlibat dalam perang dunia pertama dan kedua paling tidak sampai 10 negara, paling tidak sampai 10 negara, tidak terlibat semuanya gitu. Nah ini mungkin menurut nubuatan ini diperkirakan perang dunia ketiga yang benar-benar habis-habisan selain pakai tentara banyak. Kalau sekarang orang modern meramalkan perang dunia ketiga malah tidak banyak tentaranya karena hanya pakai senjata-senjata canggih nuklir, sekali bleng bom semua saling mengirim nuklir, dunia kiamat, habis, dunia musnah. Ya kan, itu yang paling ditakutkan orang kan dari dunia perang dunia ketiga kalau terjadi. Jadi selama ini manusia tetap berusaha berdamai, mengendalikan rudal-rudalnya dan sebagainya. Sampai sekarang kan walaupun bermusuhan tetap tidak ada yang berani memulai pencet tombol nuklir, ya kan? 4 tahun terakhir kan dunia takut orang-orang gila seperti Donald Trump, seperti Kim Jong Un itu bakal pencet tombol nuklir, ya kan? Dulu Saddam Hussein apa segala macam, orang Iran itu yang ekstrem semuanya itu kan yang nalarnya tidak normal, ya, orang diktator yang nalarnya tidak normal itu sangat memungkinkan. Jadi selama ini kita masih lolos, tapi makin dekati akhir zaman, perkiraan saya, feeling saya kok semakin banyak orang yang paranoid ataukah psikopat tahu ya, orang sakit jiwa sebenarnya, tapi dia kelihatan sangat normal dan dia jadi pemimpin dan punya kuasa besar sekali. Ya contoh kecilnya ya Donald Trump itulah, Hitler lah zaman dulu, Saddam Hussein lah, nah diktator Kim Jong Un lah, papahnya Kim Sopo, terus kakeknya Kim Il Sung, semua diktator gila semua itu, ya, yang nggak normal gitu. Itu yang bahaya. Dan semakin banyak kan orang sekarang yang kayak begitu, ya, yang ekstrem gitu. Nggak cuman agama Muslim yang punya ekstremis dan teroris,
orang Kristen, agama Kristen tidak kurang-kurang yang ekstrem dan teroris sebenarnya. Spiritnya itu teroris gitu ya. Mungkin tindakannya belum seperti yang mereka itu. Tapi ekstrem dan radikal ada di semua agama. Dan itu sedang berkembang sekali. Saya terus terang khawatir masuk agama Kristen sedang berkembang sekali radikalisme. Ya, fanatisme yang nggak tahu mana saya mengatakannya, fanatisme yang membuat orang yang ateis atau tidak suka agama mengatakan agama membuat orang modern bodoh, dan itu ada benarnya sekali. Gereja itu banyak yang melakukan kebodohan sepanjang sejarah gereja. Ya, salah satu kebodohan orang Kristen apa zaman abad pertengahan, perang salib itu salah satu kesalahan dan kebodohan orang Kristen pada abad pertengahan, di mana tujuannya baik, mau mengkristenkan bangsa-bangsa, mau mengkristenkan dunia, tapi dengan cara pakai pedang, pakai perang, menduduki satu negara, satu bangsa, ditaklukkan, lalu dipaksa jadi Kristen. Itu kristenisasi zaman abad pertengahan yang disebut perang salib. Itu kesalahan terbesar menurut saya yang pernah dilakukan oleh gereja Tuhan pada saat itu. Yang sekarang sudah kita tidak lakukan lagi. Tapi saudara-saudara sepupu kita masih memakai jalan itu. Ya, masih memakai jalan itu. Oke, jadi nanti memang agama akan bangkit, tapi bukan dalam, menurut saya bukan dalam konotasi yang positif, tapi dalam konotasi yang negatif. Bangkit dalam fanatismenya, radikalisme dan ekstremisme dan eksklusif. Tahu eksklusif ya? Eksklusif itu pokoknya orang yang lain dari kita itu musuh, harus dimusnahkan. Itu eksklusif ya. Dan sekarang itu makin berkembang. Ya. Zaman yang paling sederhana gini tandanya. Zaman saya dulu cukup jarang lah orang-orang emak-emak ibu-ibu biasa pakai jilbab, itu jarang. Hanya orang betul-betul sungguh-sungguh. Sekarang itu seperti suatu keharusan untuk menampilkan diri bahwa mereka Islami dan agamis dan soleh dan sebagainya yang diekspresikan dengan penampilan luar. Itu sangat berkembang sekarang. Semacam kewajiban sekarang. Kalau enggak, kaki itu malu sekarang ini, dianggap kurang Islami, kurang agamis, dan sebagainya. Bahkan di Sumatera Barat, kadang sudah sekolah-sekolah sudah sampai mewajibkan semua siswanya, tidak peduli agama apapun, harus pakai jilbab. Gitu-gitu. Itu udah ada, dulu udah ada. Sekarang berkembang. Dan mereka menganggap itu satu perkembangan yang baik dan positif. Tapi saya melihat dari kacamata yang lain, itu perkembangan yang tidak bagus. Tidak bagus untuk toleransi, tidak bagus untuk tadi membuat orang bodoh. Semua hanya diekspresikan secara lahiriah. Kesolehan, keimanan, kerohanian orang ditampilkan dengan atribut, pakaian, baju ini, baju itu, jenggot, dan sebagainya. Makanya saya paling bukannya tidak setuju ya, sangat merasa tidak perlu pendeta harus pakai toga hitam, pakai kerah putih, pakai atribut, pokoknya menandakan, oh ini Kristen. Pendeta Katolik masih sangat ketat dan sangat taat dalam hal itu. Semacam pakaian kebesaran. Yang ya saya sedang dalam perkembangan GBI segala macam itu kan sudah casual sekali. Ya, casual sekali. Jas-jasan lah biasa. Sekarang makin casual lagi. Saya generasi muda sekarang sudah malah anti jas ya. Pendeta khotbah mimbar sudah pakai kaos oblong, celana jeans, sepatu sneaker.
Milenial dan sekuler dan nggak perlu rohani-rohanian dalam hal pakaian. Itu saya bagus, itu setuju saya. Menghilangkan hal-hal yang lahiriah, yang ritualistik. Ya. Agama, semua agama itu disebut agama karena penuh dengan aturan ritual. Agama itu ritual melulu. Kalau mau sembahyang harus cuci tangan dulu, harus cuci muka dulu, harus ini, harus itu. Lalu nanti posisi tubuhnya diatur, ini diatur, ucapannya diatur. Itu ritual semua. Saya harap orang Kristen tidak melakukan itu. Makin ke sini harus makin meninggalkan segala ritual-ritual. Itu biasanya perjanjian lama, ritual. Caranya sembahyang diatur dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tidak perlu sama sekali. Bahkan di gereja saya sudah sampai pada gereja pun tidak perlu pakai salib sama sekali. Buat apa? Gereja kok harus pakai salib? Apalagi harus pakai kalung salib, gelang salib, dan sebagainya. Itu nonsens semua. Benar nggak saudara? Teologi salib itu ada di hati kita. Bukan di gedung, bukan di apa, bukan di apa. Tapi gereja tradisional rata-rata masih tandanya salib itu lambang sakral dari Kristenan, yang ditinggalkan. Apalagi kalau saudara ke Manado, di setiap 500 meter ada gereja, dan kalau hari Natal itu bikin salib semua di depan gereja, di halaman, di pintu gerbang yang di pinggir jalan persis, itu mereka kalau Natal bikin salib besar sekali, tinggi 4-5 meter gitu, dari kertas sih, dari bambu, dari kertas. Hiasan semacam itu, kayak orang 17, kalau 17 Agustus kan selalu menghias gapura dan sebagainya. Kalau di Manado, kalau Natal itu sejak bulan November sampai Januari, 3 bulan Natalan di Manado, itu salibnya gede-gede dan karuan. Dan waktu saya ke sana, lantas ada yang pendeta dan saya nyeletuk, wah kita sudah kemasukan pesantren di sini. Dan menuju pesantren, pertama kali ada pesantren di Manado. Oh, saya bilang bagus. Bagus, harus ada pesantren dan banyak masjid di Manado. Duh, saya kaget ya. Supaya kalian jangan tidur dan jadi jangan gereja tradisi. Tidak. Orang Kristen gereja tidak boleh takut yang gitu-gitu. Fungsinya harus kita lawan, kita protes, kita larang, segala macam. Ayo, udah kok gubernur bilang, gubernurnya Kristen kan, segala macam. Enggak, itu bagus. Kalian seneng nggak? Kalau di satu kota, di satu tempat, gereja dilarang, buka. Nah, seneng kan? Kalau nggak seneng, kenapa kalian mayoritas di Manado nggak seneng? Ada pesantren buka, masjid buka. Harus disambut. Semakin banyak orang sembahyang, nggak tahu sembahyang apapun, semakin baiklah. Daripada buka macam-macam, karaoke dan sebagainya, lebih bagus masjid. Pesantren. Oke, sama dengan saudara kita yang di Jawa, kita mengalami itu. Mereka lebih alergi kalau ada gereja baru buka daripada karaoke, nightclub baru buka di kota mereka. Mereka nggak peduli tempat judi, tempat apa. Mereka nggak terlalu peduli lah. Ya, yang fanatik sekali ya peduli. Tapi mereka lebih terganggu apabila ada gereja yang dibuka. Ada orang yang bersembahyang, bersekutu di rumah, di real estate, mereka terganggu itu. Nah, saya ceritakan itu sama orang-orang Manado. Situasinya terbalik. Hukumnya dunia itu siapa yang mayoritas itu selalu menggencet, menganiaya minoritas. Itu hukum dunia. Nggak peduli agama apapun juga. Di Indonesia saja kita bisa saksikan. Kalau di Jawa, kita yang dianiaya, kita yang dibakar. Kalau di mana tuh, di Ambon, di mana-mana, terbalik. Balik. Sudah tahu kalau di Manado, gereja-gereja pakai speaker keluar, corong.
Heran enggak? Saya heran sekali. Pakai corong gereja keluar. Kalau pengumuman sore-sore itu, saudara-saudara sekalian, nanti malam ada doa malam di gereja jam 7 malam. Silakan hadir. Wah, bisa kampung itu dengar semua. Waduh, kita Jawa masa berani kita begini. Jadi perilakunya sama, saudara. Mayoritas itu di mana-mana. Oke, kita lanjutkan. Angka kalah ke-6. 20.000 laksa. Saya tidak ngerti ini bahasanya. Alkitab pakai 20.000 laksa. Satu bilangan yang buat kita sekarang orang modern sudah jarang kita pakai. Yaitu bahasanya 20.000 laksa. Apakah ini budaya juga zaman itu? Buat kita sekarang 200 juta lah. 20.000 laksa. Laksa itu berapa? Sudah tahu nggak? Ada yang tahu satu laksa itu berapa? 10.000, Pak. Hah? Berapa? Tidak dengar saya. Berapa? 10.000. 10.000. Masih ada yang ngerti anak generasi sekarang ya. Syukur. Saya khawatir generasi sekarang mungkin bahasa laksa pun mungkin sudah nggak diajarkan di sekolah ya. Ya oke. Itu laksa yang 10.000 jadi 20.000, 10.000. Aneh ya. Gratis kita anggapnya 200 juta. Pasukan berkuda ya, yang apa akan membunuh sepertiga umat manusia melalui api, asap dan belerang yang keluar dari mulut pasukan berkuda itu. Bisa bayangkan kayak apa itu? Rasanya yaitu harus sekarang diterjemahkan dan ditafsir sebagai senjata-senjata modern. Ya, yang senjata yang mengeluarkan api, nyemprot api itu sudah lama ada. Basoka, kan namanya basoka, termasuk udah kuno itu. Tahu basoka ya? Basoka itu senjata yang abad 20 lah, yang bisa menyemburkan api. Mungkin saja seperti ini. Masa nanti akhir zaman orang masih perangnya dengan pasukan berkuda, ya kan? Barangkali saya akan menafsirkannya ini sebagai pasukan yang bertank, ya, naik tank, bukan kuda kan mestinya, tank mungkin nantinya, ya. Karena itu susahnya eskatologi kayak gini, tafsirkan bahasa-bahasa kuno yang dipakai pada zaman itu ke zaman sekarang. Sebab kalau secara harfiah kita tafsirkan kan tidak mungkin, masa sih mungkin nanti perang dunia ketiga orang masih perangnya pakai naik kuda, kuda yang 200 juta jumlahnya kan, rasanya susah sekali. Jadi mungkin ya senjata-senjata modern zaman sekarang yang pada saat Yohanes menuliskan ini ya tentu pakai bahasa dan istilah dan menyebut benda-benda yang sudah dikenal pada zaman itu. Ini yang harus selalu kita ingat kalau kita belajar dan menafsirkan eskatologi. Oke, sederhana sebenarnya sih, tidak terus sulit. Yang tidak mungkin aja lah istilahnya. Pakai kuda, pakai sembur api, mulutnya keluar bisa menyemburkan api. Nggak tahu, itu kan binatang-binatang purba semua. Kayak naga yang menyemburkan api kan. Taunya kan cuma naga yang menyemburkan api. Sorry. Ini ayatnya, harus lanjut. Maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ya, semua itu kan istilah-istilah kuno dan barang-barang kuno yang disebutkan yang kita perlu hati-hati menafsirkannya dan memang bisa salah ya karena kita harus menyocokkan dengan barang-barang sekarang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi ini yang secara harfiah dikatakan di Wahyu.
Sehingga secara harfiah gambarnya kalau digambarkan, dibuat image-nya adalah seperti ini menurut artist impression ini ya. Menurut deskripsi yang kata-kata yang ditulis di Alkitab tadi, kalau secara harfiah gambarannya seperti ini. Oke, rasanya ya nggak mungkin seperti ini pada zaman sekarang. Atau kita kembali ke zaman kuno sekali. Atau nggak tahu, siapa yang tahu juga. Nggak tahu waktu itu binatang-binatang kuno macam ini bisa muncul kembali. Tapi kalau dugaan saya lebih banyak ini mesin-mesin modern justru super canggih ya yang diciptakan manusia di masa depan. Oke. Ini saya rasa gambar ini cukup bagus untuk sedikit bikin gambaran. Lalu letterlek secara kata-kata deskripsi di Alkitab ya kayak begini mungkin sekali miripnya. Sebab katakan lebih lanjut hanya kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mendatangkan kerusakan. Jadi sudah jelas ini semua kalau ditafsirkan secara simbolis, ya, kuasa kuda ini ada dalam mulutnya. Mulut berbicara tentang khotbah pengajaran ya, keluar dari mulutnya pengajaran-pengajaran. Tentu yang sesat akhir zaman semua. Lalu juga dikatakan dan di dalam ekornya. Nah, ekornya dijelaskan sama seperti ular. Wah, kalau udah ular muncul, kita harus selalu ingat ular adalah lambang utama dari iblis. Jadi kepalanya itu nabi palsu, khotbah palsu, teologi palsu, pengajaran sesat, ekornya itu iblis yang memagut kita, menjatuhkan kita setelah kita tertipu oleh tinggal dimakan, ditelan habis. Kalau saudara mudah tertipu, jadi ingat ya sekali lagi eskatologi ini pentingnya buat saudara dan saya belajar adalah supaya kita waspada terhadap segala kepalsuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh antikris di akhir zaman. Sebab antikris akan meniru semirip mungkin segala yang berbau kekristenan. Dia meniru Kristus sebanyak mungkin. Sehingga apa? Tamengnya, perisainya supaya kita terhindar dari penyesatan oleh antikris. Apa? Alat yang paling efektif untuk mencegah kita dari penyesatan antikris. Ada yang mau jawab? Ya kan? Ayo. Kita perlu berjaga-jaga itu di situ. Kan seorang bilang akhir zaman kita hanya bisa berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaganya apa bentuknya? Bagaimana orang berjaga-jaga menghadapi akhir zaman itu? Silakan. Khususnya untuk menghindari mesias-mesias palsu. Dekat dengan Tuhan, Pak. Dan memelihara iman. Oke. Terlalu general, kurang spesifik, ya, kurang spesifik. Maksudnya bagus, betul. Kita terutama harus makin mendalami firman Tuhan. Bukan, saya selalu mengatakan akhir zaman tidak cukup hanya membaca Alkitab. Tidak cukup. Sebab kalau hanya membaca tidak ngerti atau membaca salah menafsirkan artinya, ya sesat kita. Ya, itu saya mengajarkan sekarang jemaat pun harus belajar membaca firman Tuhan dalam arti supaya ngerti, sebenarnya harus belajar hermeneutika semua. Supaya Anda pertama ngerti yang asli, yang benar, kebenaran sejati Alkitab sudah tahu, sudah masuk. Lalu ketika ada kebenaran palsu datang, Anda dapat mendeteksinya.
Oh, ini kok lain dari yang aku baca dan pelajari. Gitu ya, saudara ya. Tapi selama ini, sampai hari ini, saya lihat jemaat rata-rata masih sangat masif. Apapun yang dikhotbahkan pendeta dari mimbar ditelan bulat-bulat. Sama sekali tidak ada saringan, sama sekali tidak ada filter. Karena memang nggak punya. Karena memang tidak pernah belajar. Paling-paling hanya baca Alkitab. Ngerti, nggak ngerti, baca. Oke, itu awal. Awal orang seperti sekolah masuk TK. Tapi kok di TK terus, yang nggak bisa. Ya kan, harus naik ke SD. Harus naik ke SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, banyak orang Kristen berhenti sama sekali di TK terus. Karena dia disuapin dari makanan rohaninya, disuapin oleh pendetanya. Seminggu satu kali disuapin firman Tuhan. Itu kan yang terjadi. Ya kan? Jadi ditelan bulat-bulat. Karena itu tidak heran sekarang mulai banyak pendeta-pendeta sesat dan pendeta-pendeta palsu dengan khotbah sesat dan khotbah palsu, teologi sesat dan teologi palsu ditelan bulat-bulat oleh jemaat. Ya, saya tidak mengatakan pendeta-pendeta itu betul-betul palsu dan mau saja memalsukan dan menyesatkan umatnya. Tidak. Saya lebih khawatir pendetanya sendiri ngawur penafsirannya. Sehingga yang dia khotbahkan ngawur, hermeneutikanya tidak benar. Akhirnya, ya dia mengajarkan ajaran sesat. Contohnya lah, yang paling klasik, saya kasih contoh teologi kemakmuran, itu contoh klasik dari pendeta yang asal comot ayat, ya, lalu dikhotbahkan sehingga terjadilah ya gereja-gereja dengan berhalanya teologi kemakmuran. Saya tidak mengatakan teologi kemakmuran sesat, tidak. Teologi kemakmuran itu cuma satu kelemahannya, kurang seimbang. Nah, saudara dan saya ajarkan teologi keseimbangan. Teologi kemakmuran akan bagus kalau dia seimbangkan dengan teologi pikul salib. Sebab kalau hanya teologi kemakmuran yang diajarkan dan ditekan-tekankan, maka orang narik simpulan, oh ikut Yesus itu hanya enak saja. Tidak ada susahnya. Tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan, tidak ada pencobaan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Lancar semua, berkat terus mengalir, sehat selalu, tidak pernah sakit. Kalau ikut Yesus seperti itu. Kenyataannya benar nggak? Ya, sangat tidak benar. Itu akhirnya menjadi angin sorga. Itu akhirnya menjadi alat promo dari gereja-gereja teologi kemakmuran. Mungkin tidak sengaja mulainya. Dimulai khotbahkan, ramai jemaatnya berjubel datang, minta sembuhan, minta berkat, minta segala macam mujizat ke gereja. Sehingga banyak jemaat yang terpengaruh teologi kemakmuran datang ke gereja dengan motivasi mencari berkat, mencari mujizat, mencari kesembuhan. Boleh nggak datang gereja mencari berkat, mujizat, dan sembuhan? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh, Pak. Boleh. Boleh saja. Boleh. Tetapi sekali lagi, kesalahannya adalah dia mencari berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya, bukan cari Tuhan Yesusnya. Ini tipuan iblis yang masuk menyelip di tengah-tengah celah teologi kemakmuran tadi. Ayo ke gereja cari berkat saja, kesembuhan saja, mujizat saja. Nggak perlu cari Yesusnya. Kamu nggak perlu Yesus. Kamu cuma perlu hidup ini cuma perlu 3. Uang, ya, sehat, lalu mujizat itu tadi. Lalu bangkrut atau apa segala macam. Itu yang
celah yang menjadi teologi yang tidak seimbang tadi membuat celah buat iblis masuk. Lalu gerejanya tidak sadar, bagus, berarti ilmu ini harus kita kembangkan terus, kita harus terus bikin KKR kesembuhan, kita bikin ini, bikin itu, bikin gini loh, akhirnya gini, khotbah teologi kemakmuran yang mengkhawatirkan itu. Kamu mau kaya, mau sukses, mau diberkati, tabur. Ada hukumnya, hukum tabur tuai. Itu Alkitabiah enggak? Alkitabiah enggak? Alkitabiah, betul. Tetapi disalahgunakan. Ditekankan sekali kalau kamu menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak. Dan kalau engkau menabur banyak, saya jamin, wah pendeta bisa ngomong gitu, kamu pasti menuai banyak, diberkati banyak. Saya jamin. Nah, ini ceritanya sedih lain. Jadi kita semacam kesalahannya apa ini? Tabur tuai disalahgunakannya, ya. Hukum tabur tuainya tidak salah, tapi penafsirannya, penangkapan jemaat jadi jadi orang bisnismen khususnya ngerti banget itu. Ini kan investasi. Sekarang jadi investasi paling bagus nggak di emas, nggak di reksadana, nggak di saham, di gereja. Di gereja kamu mau kasih persembahan 1 juta, kembali dijamin pendetanya 100 kali lipat ganda. Ada yang 30, ada yang 60, 100, minimal 30 lah. 30 kali lipat itu 3.000%. Mana ada investasi di dunia yang kasih return-nya itu 30 kali, apalagi 100 kali. Nggak ada sebetulnya. Bisnis apapun nggak ada. Investasi apapun nggak ada. Yang ada investasi bodong. Ya. Bisa melipat gandakan uang. Investasi bodong ya ketipu. Jadi ya silakan. Saya mau gini Pak, kan kalau teologi kemakmuran itu mereka selalu pakai di kitab Maleaki ini Pak, yang Tuhan berkata bahwa ujilah aku. Nah, ujilah aku apakah aku tidak memberkatimu atau lain sebagainya. Ya. Itu gimana menurut Bapak, pandangan Bapak tentang kata Tuhan ujilah aku itu Pak? Ya, jadi memang itu nggak pernah Tuhan seluruh Alkitab memakai kata ujilah aku. Itu memang satu statement yang luar biasa berlebihannya saya anggap dari Tuhan untuk supaya orang percaya, dan saya kira supaya orang patuh pada perintah yang selanjutnya dia katakan untuk mengirim persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, ya kan? Nah, pertama-tama itu perjanjian lama, ya. Jadi masih ada kemungkinan terkena teologi dispensasi. Kalau saya punya keyakinan perpuluhan di masa kita, perjanjian baru, itu termasuk teologi dispensasi dalam arti Anda tidak wajib lagi memberikan perpuluhan. Itu saya percaya seperti itu. Tetapi tidak cuma titik di situ. Kalau titik di situ, wah, gawat. Koma. Kita tidak perlu sekarang dibatasi 10%. Anda jemaat perjanjian baru harusnya bisa 20%, 30%, 90%, 100% diberikan pada Tuhan. Teringat perpuluhan itu. Tuhan perjanjian baru. Nah, sekali lagi teologi dispensasi itu dasarnya zaman dulu, zaman perjanjian lama, orang masih cukup masih primitif, masih belum bertumbuh seperti sekarang modernnya, sehingga segala-segala itu diwajibkan, diharuskan, mandatori, kalau enggak kamu dosa. Tuhan pakai gaya itu dari perjanjian lama, terpaksa karena masih belum
belum nyandak apa itu? Belum bisa mengerti kalau diberikan option gitu ya. Option. Kalau engkau ngasih aku sebenarnya nggak usah bicara 10%, 5%, 3%, nggak perlu. Kamu akan memberikan 20%, 30%, 90%, sampai 100% pun kamu akan persembahkan pada Tuhan. Nggak usah dibatasi. Malah menurut saya per bulan itu membatasi. Dan kalau sekarang diwajibkan per bulan, dah begitu kasih bulan, dah bebas, sudah tidak merasa apa-apa, sudah tidak merasa berkewajiban. Misalnya gereja butuh lebih banyak, udah aku udah kasih kewajibanku kok. Gitu, jadi saudara ya, itu tanggapan saya tentang perpuluhan. Janjian baru sudah tidak perlu dalam arti diwajibkan seperti anak kecil, ya diwajibkan seperti anak kecil. Kamu tidak memberi, kamu berdosa, kamu mencuri uang Tuhan. Oh itu banyak khotbah pendeta yang bicara begitu. Saya tidak setuju itu. Mencuri uang Tuhan kalau tidak perpuluhan. itu teori, pakai teori menakut-nakuti. Seperti zaman saya kecil ada Sinterklas, ada suara tepit. Pak Yonatan itu ngalamin, Pak David ngalamin, ya, beneran Sinterklas sama suara tepit. Itu teknik orang tua zaman dulu, ini budaya dari Belanda. Orang Belanda dulu punya satu teknik lah untuk membuat anak-anaknya taat, tidak nakal, menurut orang tua. Mereka pakai pembohongan, ada kutip ya, bohongan. Ada Sinterklas namanya dari Spanyol, datang 5 Desember, setiap 5 Desember. Anak yang tidak nakal dikasih hadiah. Yang nakal akan dimasukkan karung, disabet sama sapu lidi oleh suara tepit, masukkan karung, dibawa ke Spanyol. Wah, itu kita anak kecil semua percaya sekali. Dan saya sangat takut kalau sudah dekat 5 Desember, ketakutan saya luar biasa. Kenapa saudara tahu saya takut? Kenapa? Takut masuk karung. Hah? Kenapa? Kenapa? Kurang jelas? Kenapa? Disabetin, Pak. Oh, ya, karena saya sadar sekali saya anak nakal sekali. Kalau tidak nakal, tidak takut. Dan itu menurut saya teknik ini yang dipakai gereja yang terlalu menekankan perpuluhan. Teknik semacam ini loh, menakut-nakuti, mencuri uang Tuhan dan sebagainya, pasti ada itu. Ya, oke. Sekarang gini, oke, argumentasinya dia bilang begini, 10% itu milik Tuhan, bukan milik kamu. Jadi harus kamu kembalikan istilahnya. Anda harus kita mengembalikan perpuluhan. Saya kurang setuju dalam arti yang jadi kalau 10% milik Tuhan, yang 90% punya siapa? Tanya. Punya siapa? Punya kita, Pak. Nah ini yang salahnya di sini. 100% punya Tuhan, nggak ada yang punya kita sama sekali. Itu teologi yang benar. Teologi perpuluhan mengatakan 10% punya Tuhan, yang 90% sak karepmu. Salah. Kita tetap harus bertanggung jawab dalam memakai yang 90%, karena itu tetap titipan Tuhan, bukan punya kita. Saudara diberkati itu titipan Tuhan, itu milik Tuhan 100%. Jadi kalau bilang punya kita yang 90% itu keringat saya kerja, wah omong kosong sama sekali. Itu juga Paulus mengatakan jangan ada orang yang megahkan diri, itu artinya di sini. Kalau orang Anda sukses ya, sukses. Selalu orang kalau ditanya wawancara apa resep Anda sukses? Wah, karena saya begini, saya kreatif, saya kerja keras. Ini keringat saya 30 tahun saya bekerja keras. Omong kosong semua itu kalau secara teologi ya. Semua kerja keras, semua keringat, semua kreativitas. Dari mana datangnya? Katanya. Dari mana? Sebelum bisa sehat, bisa kerja keras, bisa punya disiplin itu. Semua dari mana sumbernya?
Sumbernya kan semua berasal dari Tuhan. Tidak ada seorang pun boleh memegahkan diri kalau Anda sukses karena saya kerja keras, karena saya kreatif, karena saya ini, karena saya itu. No. Semua Tuhan yang memberikan. Dan kalau mau realita, ada 1 juta orang yang disiplin, kerja keras, kreatif, tapi hanya 2 orang yang sukses, yang berhasil. Yang lain sama kerasnya, kerjanya, sama gilanya, sama kreatifnya, sudah berhasil. Itu karena anugerah Tuhan yang 2 orang tadi. Favor, Allah favor, rahmat Allah khusus orang-orang tertentu. Semua orang itu berkatnya diberikan sendiri-sendiri. Jangan mengakhiri. Jadi saya dulu juga bertanya, oh itu Tuhan tidak adil ya. Kita sama-sama keras, sama-sama percaya Tuhan, sama-sama ini itu. Bahkan lebih ekstrem lagi, yang diberkati itu biasanya biasa-biasa aja, jarang ke gereja, tidak pernah baca Alkitab. Tapi saya yang kerja aja sama kerasnya, sama rajinnya, saya baca Alkitab, saya melayani Tuhan di gereja, kok nggak diberkati seperti dia ya? Kasus itu banyak nggak? Banyak sekali. Itu realitanya. Realita. Jadi bagaimana menjelaskan ini? Tidak adil dong Tuhan. Secara sederhana simpulannya begitu. Nah, penjelasan saya seperti ini. Tuhan itu adil. Karena setiap orang diberikan sesuai porsi masing-masing dalam hal kualitas dan kuantitas. Kualitas dan kuantitas. Kualitas itu bicara begini. Tidak semua orang dianugerahi Tuhan berkat keuangan. Benar? Jelas dong, ada yang kaya, ada yang banyak yang miskin lah. Di beberapa orang saja. Ada sebagian orang yang diberkati Tuhan kesehatan luar biasa. Gak pernah sakit, sterek, dan sebagainya. Yang lain-lain biasa-biasa dan juga sakit-sakitan biasa. Itu berkat bentuk lain, itu kesehatan. Tidak merata memang. Lalu ada yang diberikan berkat Tuhan kepintaran. Wah, jenius, otaknya cemerlang. Akademik luar biasa. Tapi itu sedikit. Yang lain-lain ya biasa. Above average, bahkan IQ jongkok banyak. Ya. Maka itu tidak adil. Adil. Karena masing-masing porsinya masing-masing. Ada yang dapat penampilan fisik. Kalau wanita cantik sekali, kalau laki gagah tampan sekali, ya mengarah cocok jadi presenter, cocok jadi artis, cocok di apalah, ya karena diberikan fisik yang istimewa. Yang lain-lain ya biasa-biasa, ya hanya sebab tidak banyak orang yang diberikan wajah fisik yang menyenangkan dilihat orang, yang lain menyeramkan, gitu ya. Itu rezeki fisik, apalagi sekarang rezeki apalagi dari banyak segi diberikan sifat yang baik, murah hati, ya orang murah hati juga jarang, rata-rata orang kikir. Itu masing-masing. Ada yang punya hati emas, Mother Teresa, waduh, itu sudah karunia. Kok mau-maunya dia melayani di Kalkuta 40 tahun, ngopenin orang kusta panjang hidupnya. Mau saudara? Saya hamba Tuhan pelayanan saja. Wah, itu pelayanan yang sangat langka menurut saya. Orang pilihan. Ya, orang pilihan tidak mungkin melakukan seperti Mother Teresa. Orang dekat orang kusta aja takut kok. Kusta itu apalagi yang basah ya sangat menular. Tetapi kok buat baca ceritanya Mother Teresa, dia ngelapit satu-satu orang kusta basah di Kalkuta yang sudah mati, dicemplung, hampir mati masih hidup, dicemplungin ke got. Di Kalkuta itu mulai pelayanan Mother Teresa. Jatuh hatinya, hibah sekali, jatuh belas kasihannya, dia itu mayat hidup tadi. Dia bersihin semua luka kustanya.
Wah, orang-orang semua teman bilang, jangan kamu ketularan, nanti itu sangat menular. Tapi belas kasihan Mother Teresa melebihi segala ketakutan itu. Dan kita lihat buktinya, 40 tahun pelayanan sampai meninggalnya Mother Teresa tidak kena kusta sama sekali. Berarti itu kan anugerah pilihan Tuhan luar biasa, menyertai dia. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang menanamkan belas kasihan itu. Ya kan? Jadi semua adil, saudara. Tidak ada orang yang dapat berat kekayaan, kaya raya, badan sehat walafiat, keluarga harmonis sekali, terus apalagi dari mukanya hebat sekali, tampan, awet muda, terus ya IQ-nya setinggi Einstein dan sebagainya, semua diborong satu orang. Tidak ada itu. Di situ keadilan Tuhan membagi-bagi berkat dalam kuantitas dan kualitasnya masing-masing. Wis, tidak usah dipertanyakan. Terima dengan ucapan syukur. Amin. Hari ini saya akhiri. Terima kasih Pak Yusak. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Mari kita berdoa, tutup dalam doa, dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian syukur bagi Engkau